Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indah Aningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah. Perkenalkan, ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Yang pertama, Ibu Ida Lestari STP sebagai fasilitator dan Ibu Nur Aini MPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara pertama, ini wawancara kepala sekolah di sekolah tempat saya mengabdi. Narasumbernya Ibu Roslina SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Makartijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Di sini saya sedang bersama Ibu Roslina. Perkenalkan, ini kepala sekolah saya, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Makartijaya. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu Roslina seputar dilema etika dan bujukan moral yang berkaitan dengan modul 3.1. Oke, baik, kita mulai ya Bu ya. Oke, siap. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, insya Allah. Alhamdulillah, baik. Ibu udah berapa tahun Bu jadi kepala sekolah Bu? Kurang lebih 13 bulan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke Bu, jadi Bu selama Ibu jadi kepala sekolah Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oke, dalam menghadapi suatu kasus gitu ya, kita ambil kasus itu, kita kita pertimbangkan untuk dipecahkan bersama-sama. Baik itu kita melibatkan dewan guru itu ya, ataupun dari wakil-wakil yang membantu Pak sekolah. Jadi mana yang kira-kira baik, mana yang terbaik dari putusan itu, maka itu yang akan kita keluarkan. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Jadi selama selanjutnya gitu Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Ibu tapi di dua kepentingan itu sama-sama benar, kemudian juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, di sini kalau memang kedua-duanya baik ya, sama-sama benar, dan yang pasti kita akan kumpulkan beberapa dewan guru itu yang memang bisa membantu itu ya, untuk bisa kita berkolaborasi bagaimana untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kalau memang di dua-duanya itu baik gitu ya, maka kita pilih dari sisi manfaatnya mana yang terbaik. Oke, baik. Berarti Ibu ini butuh masukan gitu Bu ya, dari pihak lain. Siapa Bu kira-kira Bu yang biasa Ibu mintain saran atau dalam pengambilan dua keputusan ini Bu? Ya, di sini yang pasti kami melibatkan waka-waka ya, karena di sini ada waka kurikulum dan waka kesiswaan. Itu yang kita libatkan dulu. Kemudian orang-orang yang terdekat kita yang memang kita percayai. Oke, baik Bu. Berikutnya Bu ya, langkah-langkah prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan selama ini Bu? Yang jelas, saya harus mengenali apakah dalam kasus ini ada nilai-nilai yang bertentangan. Yang pasti di sini saya harus bertindak adil, walaupun itu sesuatu yang mungkin menyakitkan bagi yang menerima itu ya. Jadi kemudian saya akan melibatkan dewan guru dan warga sekolah untuk mencari sumber masalah dan fakta yang relevan. Kemudian mengatakan secara jujur tentang kebenaran dan kesalahan kasus ini terhadap kenyataan yang terjadi, tentunya harus sesuai dengan prinsip investigasi, serta nanti saya akan merefleksikannya lagi.
Oke, baik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Oke, yang pertama itu dengan mengumpulkan rekan-rekan guru itu ya, kami membahas masalah secara runut. Kemudian saya menyampaikan masalah tersebut dan segera diambil kesimpulan itu. Karena kita harus memutuskan kira-kira mana yang ada, yang baik itu di antara dua hal yang memang harus dipilih. Tentu saja dengan melihat regulasi-regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan kasus itu. Yang kedua nih ya, kita merekapitulasinya itu. Dari kebaikan, misalnya A itu berapa persen, kemudian dari B itu berapa persen. Nah, dari situ nanti akan terlihat perbandingan antara dua hal tersebut, mana yang lebih baik, barulah kita ambil sebuah keputusan. Oke, baik. Kalau saya lihat ini Bu ya dari pengalaman-pengalaman Ibu melalui kasus-kasus dilema etika. Jadi di sini Ibu berbasis organisasi dan musyawarah gitu Bu ya penyelesaiannya Bu ya. Oke. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangan apa saja Bu yang Ibu lalui gitu Bu, yang pernah Ibu hadapi? Tantangan yang kami hadapin ya banyak sekali ya. Misalnya apa namanya itu problem-problem yang ada di siswa, apa yang mereka apa namanya ya kayak sekarang ini kan betapa banyaknya siswa yang emang lagi degradasi itu ya, degradasi masalah moral itu tantangan terbesar untuk kami maupun Dewan Guru. Kemudian juga tantangan yang lebih ini lagi ya, tantangan dari selain dari siswa juga dari Dewan Guru yang mungkin ada saja yang di antara Dewan Guru itu ada yang lambat datang gitu ya, atau mungkin tidak hadir tanpa izin gitu, seperti itu. Begitu ya. Oke, baik Bu, selanjutnya apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya di tempat atau harus ada jadwal dulu Ibu buat prosedurnya dulu Bu? Oke. Di sini kalau apa namanya tadi? Jadwal khusus itu mungkin tidak ada, tapi yang pasti kalau di bulanan kita buat agenda ya untuk membuat apa namanya pertemuan itu membahas masalah KBM maupun dari guru itu sendiri. Kita memecahkan apakah ada anak yang bermasalah seperti kehadiran itu kan yang memang takutnya nanti saat mau kenaikan tiba-tiba laporannya sekian bulan tidak hadir. Sementara itu sama sekali tidak dibahas sama wali kelas. Nah seperti inilah yang kami takutkan. Jadi insya Allah itu dibahas gitu ya, kita tanyain secara regulasi insya Allah per bulan. Jadi memang kenaikan kelas tuh selalu jadi dilema etika Bu ya. Betul. Jadi sama-sama benar, mau nggak dinaikin kasihan. Betul. Mau dinaikin tapi anaknya nggak sesuai sama KKTP capaian yang mau dituju gitu Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya ya Bu ya. Maksudnya juga ini biar nanti pas kenaikan tidak ada masalah lagi kalau seandainya ini kita bahas lebih dulu. Jadi antisipasi dulu Ibu. Betul. Baik. Oke, pertanyaan terakhir ini Bu terkait dilema etika. Setelah apa yang Ibu sampaikan gitu Bu ya, pembelajaran apa saja sih Bu yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang pembelajaran ini ya, pengalaman Ibu itu dalam mengambil satu kebijakan atau keputusan nenek? Keputusan dulu. Yang pasti keputusan itu ada yang mengenakan, ada yang tidak itu ya. Yang namanya manusia itu ya itu berkembang, tentu saja tidak lepas dari sebuah masalah dan tidak bisa menghindari kasus apalagi di lingkungan sekolah. Yang bisa kita petik dari pembelajaran ini yaitu sesegera mungkin ya kasus-kasus yang kita hadapi itu untuk cepat diselesaikan dan tidak ditunda-tunda, karena sifatnya yang suka menunda-nunda itulah yang bisa terjadi
kayak bom waktu gitu ya. Iya, Bu. Kemudian kasus itu jangan juga dihindari, tapi selesaikan. Nah, untuk mengambil satu keputusan dari kedua hal, mana untuk diambil satu keputusan itu ya, mana yang paling baik dan bermanfaat, serta yang paling kecil resikonya. Untuk itu untuk pembelajaran berharga yang bisa diterapkan di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Seperti itu kira-kira. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Alhamdulillah. Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Saya jadi lebih paham Bu bagaimana cara seorang kepala sekolah mengambil keputusan jika menghadapi kasus dilema etika gitu ya. Tantangan sekali itu Bu. Tantangan sekali Bu. Ya. Ya, jadi harus Dan harus pinter-pinter memilah dan memecahkan masalah itu. Makanya kita butuh rekan-rekan kerja kita untuk bisa sama-sama berkolaborasi gitu ya. Iya, iya. Terima kasih waktunya Bu. Oke, Ya. sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selanjutnya, wawancara kedua, wawancara kepala sekolah dari sekolah lain. Narasumbernya Bapak Dr. Andes Muhammad Nur, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Makartijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Aningsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Saya sekarang berada di SMP Negeri 1 Makartijaya. Jadi di sini saya sedang bersama Bapak Muhammad Nur. Perkenalkan, Bapak ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Makartijaya. Jadi Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi sama-sama. Jadi saya hari ini akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 Bapak, dilema etika dan bujukan moral. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Kepala SMP Negeri 1 Makartijaya, ya, Bu Indah selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin, ya, yang sudah bersedia untuk mewawancarai saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Makartijaya mengenai pengambilan keputusan. Ya, silahkan. Oke, baik Bapak, ini tentang etika moral dan kasus dilema etika dan bujukan moral ya Pak ya. Jadi di sini saya ingin bertanya Bapak, bagaimana sih Bapak mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral ini Pak? Ya, mengenai kasus dilema etika ya dan bujukan moral. Kalau kasus dilema etika ya, kita harus pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan, karena dilema etika itu dua-duanya mengandung kebaikan dan kebenaran. Jadi kita dalam mengambil keputusan ya kita pikirkan ya kira-kira dampaknya untuk jangka panjang itu bagaimana ya. Sedangkan untuk kasus bujukan moral ya itu sudah nyata ada baik dan tidak baik, atau ada benar dan tidak ada benar dan ada salah. Jadi sudah pasti kita bisa menentukan keputusan yang benar, tentunya berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Oke, baik Bapak. Lalu Bapak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak ditemui gitu Bapak? Jadi kan terdapat dua kepentingan yang sama itu Bapak, sama-sama juga benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya, dalam pengambilan keputusan ya di sekolah yang terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ya, tahap pertama yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi dulu permasalahannya ya. Setelah mengidentifikasi permasalahan, kita menganalisis dari berbagai sudut pandang. Dalam menganalisis ini kita melibatkan berbagai stakeholder yang ada di sekolah ya, diantaranya para wakil ya, bapak-bapak wakil. Kebetulan di SMP Negeri 1 Makartijaya wakil-wakilnya itu semuanya bapak-bapak. Jadi kita menganalisis ya, kemudian juga bagaimana sudut pandang mereka terhadap kasus dilema etika ini. Nah, dari situ kita bisa mengambil suatu keputusan ya, agar keputusan tersebut istilahnya berkeadilan ya, dan dampaknya bisa istilahnya menyelesaikan permasalahan yang tidak ada lagi gejala-gejala yang terjadi. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Berikutnya
kira-kira apa Pak yang menjadi tantangan bagi Bapak saat mengambil keputusan dalam dilema etika ini Bapak? Tantangannya ya. Iya. Baik, tantangan yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan ini yaitu kadang-kadang keputusan yang kita ambil ini tidak semua stakeholder bisa menerima keputusan tersebut ya. Bukan tidak bisa menerima, kadang-kadang ada yang tidak cocok, kemudian ada yang cocok. Nah, yang tidak cocok itu secara perlahan-lahan kita istilahnya giring supaya nanti bisa menerima keputusan yang kita ambil berdasarkan hasil musyawarah tadi. Oke, jadi pakai musyawarah. Ya, jelas itu Pak, faktor utama harus bermusyawarah karena keputusan yang saya ambil tidak semata-mata kepala sekolah yang menentukan ya. Gitu. Oke, baik Pak. Kemudian Bapak punya jadwal khusus nggak Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Secara khusus ya kita tidak ada jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika karena biasanya kasus-kasus ini terjadi secara spontanitas ya. Nah, karena dia terjadi secara spontanitas, bagaimana kita bisa menindaklanjuti kemudian mengambil kebijakan-kebijakan ya supaya tidak merugikan guru ataupun tenaga kependidikan ataupun siswa yang mengalami atau ada kasus-kasus dilema etika seperti itu. Iya, oke Bapak. Untuk terakhir ini Pak pertanyaannya dari saya, apa sih Pak pelajaran utama yang Bapak dapatkan terkait dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Oh ya, baik. Berdasarkan kasus-kasus yang pernah kami hadapi dan pernah terjadi di SMP Negeri 1 Makapi Jaya ya, ada banyak pengalaman yang bisa kami ambil ya. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan ya, kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Kita harus memusyawarahkan dulu ya, mengidentifikasi dulu ya sebelum mengambil keputusan ya. Dan juga kalau misalnya ada permasalahan ya yang secara spontanitas ya, walaupun kita bisa mengambil keputusan secara spontanitas, tetap kita harus bermusyawarah terlebih dahulu ya, dan juga intinya harus bersifat berkeadilan ya. Itu yang bisa kami ambil manfaat ya dari semua yang terjadi atau keputusan-keputusan yang kami lakukan dalam dilema etika. Demikian. Oke, baik Pak. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan itu harus berdasarkan musyawarah dan keadilan gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk saya wawancarai di pagi hari ini ya Pak ya. Diskusi ini memberi pengalaman saya tentang bagaimana mengambil keputusan bagi seorang pemimpin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.